Ya. Contoh kasus ini ya, no intercompany profit in inventories ya. Ada perusahaan induk dan anak, Pretty dan Simple namanya ya. Pretty menjual barang dagangan yang kosnya seharga $1.000 kepada anak perusahaannya namanya Simple at a gross profit 30% ya. Kemudian Simple itu tidak memiliki inventory ya pada akhir 2009. Nah, bagaimana kita mencatat transaksi ini? Yang pertama kita catat nilai penjualannya ya. Penjualannya sebesar $1.429 dari mana? Yaitu dari harga cost-nya, HPP-nya ditambah dengan 30% labanya ini ya. Jadi 1.000 itu kan cost-nya saja. Maka untuk mengetahui berapa harga jualnya, nilainya 1.000 dibagi dengan 1 min 30% ya. Sehingga dihasilkan harga jualnya adalah 1.429. Kemudian semua transaksi antar perusahaan ya atas barang dagangan yang dijual kembali kepada outside parties ya, atau pihak ketiga. So remove the full sales price from the sales and cost of sales ya. Jadi nanti Pretty itu harus mengurangi total penjualannya dengan nilai penjualan intercompany-nya yaitu sebesar $1.429. Dan Simple juga ya. Simple ini harus mengeliminasi cost of sales senilai 1.429. Kenapa? Karena barang dagangan ini berasal dari induk perusahaan. Mas Farid mungkin bisa di-mute dulu, Mas Farid. Ya. Halo, Mas Farid di-mute dulu. Oh ya, Bu, maaf. Iya, terima kasih. Nah, kemudian intercompany profit yang terjadi hanya pada ending inventory. Ini ya. Pada akhir tahun 2009, Pauls menjual barang dagangan yang harganya yang cost-nya adalah $500 ya. HPP-nya $500 kepada anak perusahaannya yaitu Sal. Gross profit-nya 25%, maka nanti kita hitung berapa harga jual ke Sal ya. Sal tidak memiliki inventory pada akhir 2009, jadi inventory-nya hanya berasal dari induk perusahaannya. Kemudian selama 2010, Paul ini menjual barang dagangannya yang HPP-nya $900 kepada Sal pada gross profit 40%. Nah, tetapi di 2010 ini Sal masih punya saldo inventory yang nilainya adalah $200 ya di akhir periode. Maka jurnal pada tahun 2010 adalah sebagai berikut ini ya. Ya, nilai sales-nya untuk 2010 adalah 1.500 ya. Berasal dari 900 dibagi 1 min $40 gitu ya. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung berapa sih nilai HPP dari persediaan yang dimiliki oleh Sal pada akhir periode ya. Caranya adalah kita hitung karena cost-nya adalah gross profit-nya adalah 40%, maka caranya kita hitung berapa HPP-nya dengan mengkalikan $200 dikalikan dengan gross profit-nya. Gitu ya. Jurnalnya adalah COGS $80
kredit inventory $80 gitu ya. Nah, ini posisi kalau misalnya pada akhir periode anak perusahaan ini masih memiliki persediaan barang dagangan. Ya, kemudian bagaimana kalau di beginning dan endingnya barang dagangannya tidak zero gitu ya. Nih, contoh kasus. Last year's 2009, PAM sold goods costing $300 to its subsidiary share ya. Markup-nya adalah 25%. Nah, di akhir periode ini SIR memiliki persediaan ya senilai $120. Kemudian di tahun 2010 PAM menjual lagi kepada SIR nilainya adalah $500. Markup-nya 30%. Nah, SIR itu memiliki persediaan akhir di tahun 2010 senilai $260 ya. Maka karena di awal dan akhir ini SIR memiliki persediaan, maka kita harus buat jurnalnya semuanya ya. Yang pertama kita buat jurnal untuk mencatat penjualan pada 2010 senilai HPP 500, maka kita cari dulu harga jual kepada SIR-nya berapa ya. Jika markup-nya adalah 30%. Ya. Maka nilai penjualannya adalah sebesar 650. Itu ya. Ya, perhatikan ya antara markup dan gross profit ya. Jadi kalau gross profit itu nilai yang dicantumkan itu mengandung gross profit. Kalau markup itu dinaikkan dari HPP gitu ya. Ini kan cara perhitungannya beda ya. Kalau yang menggunakan istilah gross up itu 500 dibagi 1 minus 30% gitu ya. Sedangkan kalau kita menggunakan perhitungan dengan markup, itu cost ditambah dengan nilai markup-nya. Ya. Kemudian kita hitung ending inventory pada 31 Desember 2010. Ya, di sini informasinya ending inventory-nya adalah $260. Ya. $260. Nah, kita hitung dulu ending inventory-nya, yaitu $260 dikalikan dengan 30%-nya, karena itu nilai markup-nya ya. Kemudian kita hitung berapa HPP-nya sebetulnya gitu ya, $260 itu. Dengan cara membagi dengan $130. Ini berasal dari 100 itu cost-nya ya ditambah $30 itu kan markup-nya ya. Jadi nilai cost sesungguhnya ditambah dengan nilai markup. Ya. Nah, pada ending inventory itu cost of sales-nya adalah $60. Ya, kemudian kita hitung juga beginning inventory-nya yang senilai $120. Gitu ya. Di sini ada informasi bahwa markup-nya adalah 25%. Maka untuk menentukan berapa sih cost of sales-nya, caranya adalah 120 dikalikan dengan 25% dibagi 125%. Ya, didapat $24 gitu ya. Akunnya adalah investment in subsidiary. Kreditnya adalah cost of sales. Gitu ya. Ya. Kemudian sebelum ke yang kedua ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya. Jadi Anda perhatikan di sini informasinya ya. Apakah pakai istilah markup atau pakai gross profit ya. Ini karena nanti teknik menghitungnya berbeda ya. Kalau kita pakai istilah gross profit, itu caranya begini ya. Jadi cost dibagi dengan 1 min persentase gross profit-nya. Sedangkan kalau menggunakan istilah markup,
itu adalah cost ditambah dengan nilai markup-nya dikalikan dengan cost. Gitu ya. Jadi silakan diperhatikan informasi pada soal. Selanjutnya transaksi upstream dan downstream ya pada inventory sales. Nah, seperti ini ya. Jadi dalam konsolidasi bisa saja parent itu menjual kepada anak perusahaannya. Ya, transaksinya disebut downstream sales. Kemudian kebalikannya anak perusahaan juga bisa menjual kepada parent, maka disebut upstream sales. Ya. Kemudian jurnal yang perlu kita siapkan ketika ada transaksi baik itu downstream maupun upstream, apa saja? Yang pertama ini ya, untuk transaksi downstream sales ya. Maka kita harus melakukan eliminasi intercompany profit. Ya. Apa saja yang kita jurnal? Yang pertama kita menjurnal penjualannya dulu. Ya, penjualannya ini harus kita hapuskan. Biasanya kalau jurnal penjualan itu kan debitnya HPP, kreditnya penjualan. Ya. Nah, karena kita akan mengeliminasi, maka kita balik akunnya. Debitnya sales, kreditnya cost of sales. Ya. Kemudian eliminasi yang kedua adalah mengeliminasi inventory ya. Dengan cara ini ya, dengan cara mendebit akun cost of sales dan mengkredit akun inventory. Kemudian mengeliminasi profit pada beginning inventory. Akunnya adalah investment in subsidiaries, debit, dan kreditnya adalah cost of sales. Ya, ini adalah jurnal yang perlu kita siapkan untuk mengeliminasi transaksi antar perusahaan pada kondisi downstream sales atau jika induk perusahaan menjual kepada anak perusahaan. Contoh kasus ya. Pada akhir Desember 2011 anak perusahaan itu memiliki income sebesar 5.200. Kemudian dividennya 3.000. Kemudian amortisasi pada 2011 dari harga akuisisinya adalah $450. Nah, ada transaksi antar perusahaan ini ya. Intercompany transaction-nya, sales-nya di 2001 $650. Kemudian profit pada akhir ending inventory sama dengan 60 dan profit in beginning inventory-nya $24. Maka kita harus eliminasi transaksi ini ya. Bagannya seperti ini ya. Subsidiary net income-nya kan 5.200. Ya, kemudian dikurangi dengan amortisasinya 450. Sehingga pada akhir periode income totalnya adalah 4.750. Oke. Kemudian nilai ini ya, nilai adjusted income ini kita bagi untuk induk dan untuk non-controlling interest. Ya, sesuai dengan prosentasenya ini ya. Jadi di sini kebetulan parent-nya itu memiliki 80% saham, sedangkan yang 20% saham dimiliki oleh non-controlling interest. Maka di sini adjusted income-nya dibagi sesuai dengan prosentase kepemilikannya. Ya. Kemudian kita kurangi dengan profit yang berasal dari transaksi intercompany sebesar 60 ya. Kemudian pada ending inventory-nya sebesar 24 ya. Ini.
maka income yang boleh diakui itu sesungguhnya adalah 4.714 ya. Kenapa? Karena dua profit ini berasal dari transaksi antara induk dan anak ya pada kondisi downstream, maka harus dieliminasi. Ya. Kemudian untuk dividennya ini juga sama ya, kita bagi dengan persentase 80% dan 20%. Ya. Nah, ini adalah bagan gambaran untuk transaksi antar perusahaan pada kondisi downstream. Gitu ya. Diperhatikan dulu alur-alurnya ya. Diingat alur-alurnya. Bagaimana proses eliminasi dan proses pembagian untuk controlling dan non-controlling interest. Oke. Selanjutnya, jika transaksinya adalah upstream, ya upstream. Oke, ini kita rubah sudut pandangnya, ya. Net income-nya sama ya, 5.200, kemudian ada current amortization, kemudian ada adjusted income. Ini juga kita bagi antara yang controlling dan non-controlling interest. Ya. Di sini letak perbedaannya adalah pada eliminasi untuk inventory-nya, ya, pada ending inventory dan beginning inventory. Gitu ya. Kalau pada upstream, maka di sini kita juga bagi secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham gitu ya. 80%, 20%. Sehingga nanti akan ada dua laporan untuk controlling dan non-controlling interest. Ya. Untuk income recognize-nya sama ya, sama dengan upstream maupun downstream sama. Di sini bedanya adalah pada ending inventory dan beginning inventory ya. Untuk transaksi downstream, kita tidak perlu proporsikan antara yang controlling dan non-controlling. Sedangkan untuk transaksi upstream, kita harus proporsikan. Ya, kemudian untuk dividennya juga sama, baik upstream maupun downstream. Oke. Kemudian yang ketiga, unrealized profit in ending inventories. Ya. Persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan ini pada akhir tahun harus dieliminasi ya. Nah, working paper entry-nya, debitnya adalah cost of sales dan kreditnya adalah inventories. Untuk mencatat adanya unrealized profit. Akuntansi pada perusahaan induk. Ya. Contohnya ini Porter ya. Porter sebagai perusahaan induk dengan kepemilikan 90% dari Sorter. Book value-nya tidak diamortisasi ya. Selama tahun yang bersangkutan, Sorter report 10,000 income. Ya. Porter sold goods to Sorter during the years for 15,000, including a profit of 6,250. Ya, kemudian di akhir periode itu Sorter masih memiliki 40% dari goods yang dibeli selama tahun yang bersangkutan, gitu ya. Oke. Nah, caranya kita hitung dulu karena barangnya itu belum semuanya terjual pada akhir periode, maka sejatinya ada profit yang belum direalisasi sebesar sisa barang yang belum terjual, yaitu sebesar 40% dari profit intercompany ya, yang besarnya adalah $6.250. Sehingga nilai unrealized profit in ending inventory adalah $2.500.
Kemudian income-nya porter yang berasal dari sorter besarnya adalah ini ya. Karena kan kepemilikannya tadi 90%, maka income yang berasal dari sorter itu juga harus dikalikan dengan persentase kepemilikan yaitu 90%. Karena nanti yang 10%-nya adalah hak untuk non-controlling interest share. Kemudian kita hitung profitnya ya. Caranya adalah 90% dikurangi dengan unrealized profit sebesar 2.500 sehingga income porter yang berasal dari shorter adalah 6.500. Sedangkan 10% dari profitnya shorter itu hak non-controlling interest share ya sebesar $1.000. Jurnalnya yang pertama jurnal untuk mencatat income ya yang berasal dari shorter. Ya, besarnya adalah 6.500 yang berasal dari 90% dikalikan dengan total income-nya shorter sebesar 10.000 dikurangi dengan unrealized profit sebesar 2.500. Kemudian kreditnya adalah income from shorter. Untuk mengeliminasi transaksi antar perusahaan pada transaksi penjualan dan unrealized profit, maka ada dua jurnal yang kita buat. Yang pertama, jurnal untuk mencatat sales antar perusahaan, yaitu sebesar $15.000. Dan yang kedua adalah jurnal untuk mencatat unrealized profit sebesar 40%-nya, yaitu 2.500. Nah, penyajian di neraca itu seperti ini ya. Jadi, untuk penyajian di laba rugi, laporan laba rugi, kita catat secara individual dulu. Ya, jadi pembukuan induk dan anak di sini porter dan shorter kita catat. Kemudian kita siapkan kolom untuk mengeliminasi ya. Tadi dari transaksi sebanyak 50 ini, 15-nya adalah transaksi intercompany, maka harus kita eliminasi. Ya. Sehingga sejatinya total transaksinya adalah $135. Kemudian kita juga harus mengeliminasi laba yang income yang berasal dari shorter ini kita eliminasi. Ya, kemudian juga ini ya, 6.500. Kemudian juga mengeliminasi cost of sales-nya. 2.500 ini adalah besarnya unrealized profit. Kemudian $15 ini merupakan eliminasi yang berasal dari jurnal eliminasi sales ini ya. Kemudian non-controlling interest share ini juga kita adjustment. Ya, kalau ini bukan eliminasi tapi adjustment. Ya, sebesar 10%-nya. Ya, nah ini adalah penyajian pada laporan laba rugi. Ya. Bagaimana jika gitu ya? Jika sales had been upstream by shorter to porter, dibalik ini ya. Jadi salesnya sifatnya upstream. Maka unrealized profit in ending inventory itu besarnya adalah 2.500 ya. Kemudian ini ya, porter income from shorter ini beda ya. Jadi kalau downstream itu tadi kan 90% dikali 10.000 dihitung dulu baru dikurangi 2.500. Sedangkan kalau pada upstream itu income-nya dikurangi dengan unrealized profit dulu baru dikalikan 90%-nya.
Demikian juga untuk non-controlling interest share-nya juga dikurangi dulu ya. Ini bedanya di sini antara upstream dengan downstream. Kemudian upstream profit impact both ya. Jadi kalau transaksinya adalah upstream itu dampaknya pada kedua belah pihak. Tapi kalau downstream ya dampaknya hanya pada induk perusahaan saja. Ini ya. Nah, dampak transaksi upstream itu pada controlling interest share juga pada non-controlling interest share. Nah, seperti ini ya. Jadi kita perlu mencermati perbedaannya. Kemudian, learning objective yang keempat adalah recognizing profit from beginning inventories. Nih. Laba yang berasal dari transaksi antar perusahaan afiliasi pada beginning inventory, ya, unrealized profit in ending inventory 1 years akan menjadi profit to be recognized in the beginning inventory of the next years. Gitu ya. Jadi perubahannya di sini ya. Unrealized profit pada 1 tahun tertentu akan menjadi profit yang diakui pada awal tahun berikutnya, gitu ya. Ya, ada pertanyaan sebelum ke learning objective yang kelima? Belum ada, Bu. Oke, cukup jelas ya. Tinggal Anda memang harus menghafalkan ini ya. Jadi memahami situasinya dan menghafalkan jurnalnya, begitu ya. Kemudian impact on non-controlling interest ya. Ini pada transaksi penjualan ya, untuk NCI seperti apa. The impact of unrealized profit in ending inventory and realizing profit in beginning inventory depend on the direction ya. Jadi tergantung pada arahnya, apakah upstream atau downstream ya. Jadi alangkah baiknya Anda menggambarkan bagan ya untuk bisa menghafalkan transaksi upstream dan downstream ini dengan baik beserta dampak-dampaknya. Ya, pada transaksi downstream sales itu full impact on parent. Jadi hanya parent-nya saja yang dipengaruhi oleh transaksi intercompany. Tetapi kalau upstream itu impact-nya antara parent dan non-controlling interest. Ya, maka perhitungannya juga kan beda ya tadi ya. Seperti itu. Ya, kemudian dalam menghitung income dan non-controlling interest seperti apa gitu ya. Kalau downstream sales ya, pendapatan dari anak perusahaan dihitung dengan rumus sebagai berikut ya. Prosentase kepemilikan controlling interest dikalikan dengan net income-nya dari anak perusahaan dikurangi profit pada ending inventory ditambah dengan profit pada beginning inventory. Kemudian untuk non-controlling interest share itu hanya prosentase dari non-controlling interest dikalikan dengan net income dari anak perusahaan. Ini untuk downstream. Ya, jadi baik beginning inventory maupun ending inventory tidak mempengaruhi non-controlling interest. Beda dengan yang upstream sales ya. Untuk income from subsidiaries pada parent ya. Perhatikan coba ya. Jadi di sini prosentase itu mempengaruhi semua nilai ya, yaitu net income, profit in ending inventory dan beginning inventory. Baru dikalikan prosentase kepemilikan ya. Coba Anda cermati. Kalau di sini kan prosentase kepemilikan hanya mempengaruhi perhitungan net income pada transaksi downstream. Tapi pada transaksi upstream, prosentase kepemilikan induk ini
mempengaruhi semua nilai ya. Jadi nilai ini harus dihitung dulu baru dikalikan dengan persentase kepemilikan. Begitu juga untuk non-controlling interest, ini juga net income pada anak perusahaan dikurangi profit pada ending inventory, ditambah profit pada beginning inventory, baru dikalikan persentase dari non-controlling interest. Ya, nah ini bisa Anda tulis ulang ya dengan huruf yang besar, berikan warna, terus ditempel ya, supaya hafal ya. Bedanya antara downstream dan upstream. Ya, ini. Kemudian bagaimana transaksi upstream dengan amortisasi? Ya, contohnya ini ya. Jadi kalau ada amortisasi. Perry ini mengakui 70% dari sahamnya Salts pada 1 Januari 2009 dengan harga 420. Ketika ekuitas dari Salt itu terdiri dari $200 capital stock dan $200 return earning ya. Berarti nilai buku ekuitasnya adalah 400 ya. 400 dan cost-nya adalah 420 ya. Ada excess 20 ya, ada kelebihan 20. Ya. Kemudian Salt's inventory was understated by $50 and building with 20 years life was understated by $100. Any excess is goodwill. Jadi sisanya dialokasikan untuk goodwill. Ya. Ini disajikan di 2009 dan 2010 ya. Ada income, Perry melaporkan income 1.250, Salt melaporkan income 705, dan dividen Perry 600, dividen Salt 280. Pada tahun 2010, Perry melaporkan income secara terpisah sebesar $1.500 dan Salt $745. Dividennya Perry $600 dan Salt $300. Selama 2009, Salt menjual barang dagangannya dengan HPP $700 kepada Perry at a 20% markup ya. Ingat ini di sini kata-katanya adalah markup. Kemudian $240 of these goods were in Perry's ending inventory ya. Jadi pada akhir periode masih ada sisa stok $240. Di tahun 2010, Salts menjual barang dagangan dengan harga $900 kepada Perry ya, dengan nilai markup adalah 25% ya. Ingat ya, markup bukan gross up. Perry still had $100 on hand at the end of the years. Ya, kita lihat bagaimana perhitungannya. Ya, cost untuk membeli 70% sahamnya Salts adalah 420, maka nilai belinya untuk 100%-nya adalah 600. Book value-nya adalah 400, maka ada excess 200 ya. Tadi dialokasikan ke building, mana aja tadi? Ke building, kemudian ke inventory, ya sisanya ke goodwill. Oke. Inventory understated 50, maka kita tambah 50, kemudian building 100, sisanya 50 ke goodwill. Nah, ini amortisasinya sesuai dengan tahunnya ya. Inventory ya diamortisasi 1 tahun penuh, building diamortisasi 20 tahun, maka per tahunnya adalah $5, goodwill tidak diamortisasi. Maka pada awal tahun 2010, nilai inventory-nya 0, nilai untuk amortisasi ya, ini unamortized-nya 0, kemudian building-nya 95, goodwill-nya 50. Ya. Di 2010 yang diamortisasi tinggal yang building, di akhir 2010 ini ya building-nya
nilai bukunya adalah 90 dan goodwill-nya 50. Kemudian kita hitung income sharing-nya dengan upstream ya, karena transaksinya transaksi upstream. Maka yang harus kita alokasikan adalah ini ya. Kita hitung dulu amortisasinya pada 2009, total amortisasinya adalah 55 gitu ya. 50 ini berasal dari inventory dan 5-nya berasal dari building. Maka adjusted income-nya pada akhir 2009 adalah 650. Karena upstream, maka kita alokasikan pada controlling dan non-controlling interest sebesar persentase kepemilikannya. Yang kedua, kita sesuaikan profit pada ending inventory. Pada ending inventory masih ada profit senilai 40 ini ya. Ini juga dialokasikan sesuai dengan persentase kepemilikan baik controlling interest maupun non-controlling interest. Demikian juga untuk dividen. Ya. Oke. Kemudian jurnalnya. Ya, yang pertama jurnal untuk mengeliminasi jurnal. Yang pertama jurnal untuk menunjukkan nilai akuisisi ya, akuisisi dari Perry ke Salt ya sebesar 70% ya. Yaitu dengan harga belinya 420. Kemudian yang kedua adalah jurnal untuk mencatat penerimaan dividen. Ya, debitnya kas, kreditnya investment in Salt sebesar 196. Ini dari perhitungan pembagian dividen yang sebelumnya ya. Yang di bagian ini. Ya ini. Jadi 70% kali total dividen yang dibagikan. Kemudian mencatat pendapatan dari anak perusahaan. Ya, jurnalnya adalah investment in Salt dan income from Salt. Ya, besarnya adalah 70% dari adjusted income-nya. Kemudian di 2009 ini kita eliminasi beberapa hal yang terkait dengan transaksi anak dan induk. Yang pertama, adjust for error and omission, tidak ada error dan tidak ada penyesuaian kesalahan. Kemudian yang kedua, mengeliminasi intercompany profit and loss sebesar nilai penjualan antar anak perusahaan dan induk perusahaan, dan juga mengeliminasi cost-nya ya, cost yang berasal dari transaksi anak dan induk. Kemudian eliminate income and dividend from subsidiary and bring investment account to its beginning balance. Ya, kita eliminasi ya nilai dividen dan income yang berasal dari anak perusahaan. Kemudian kita masukkan, kita distribusi ke akun investment in Salt ya, sisanya ini ya 231. Ya. Kemudian eliminasi yang keempat adalah untuk mencatat non-controlling interest ya. Jurnalnya adalah debit non-controlling interest share, kemudian kreditnya dividen dan akun non-controlling interest. Ya. Sebesar selisih antara non-controlling interest share dengan dividen. Kemudian yang kelima, mengeliminasi reciprocal investment and subsidiaries equities balance. Ya, jadi ini untuk mencatat pengalihan hak kepemilikan atas ekuitas ya. Ya, jadi kita